Mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mbak Caca dan guru kami dimanapun berada. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kenapa laki-laki kurang suka menceritakan proses dia mengupayakan untuk membahagiakan pasangannya? Pertama tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Syam bahwa laki-laki memang cenderung kurang suka bercerita. Nah, apa sebabnya? Boleh jadi karena tekanan sosial. Dari kecil laki-laki itu tidak dituntut untuk cerita karena dianggap cengeng. Begitu jatuh kepleset, gak usah nangis, ayo bangun, main lagi gitu. Tiap ada masalah dia mau cerita, nggak apa-apa kamu laki-laki. Selalu begitu, bener nggak Bu? Kalau perempuan ada begitu, jatuh, kamu perempuan, dari sana, nggak ada. Itu tuntutan sosial memang seperti itu. Laki-laki dari kecil mereka dididik untuk selalu fight. Selalu bangkit kembali setelah terjatuh. Selalu berusaha untuk kembali tegar setelah dia mengalami sesuatu. Sehingga karena tekanan sosial, bukan tekanan sosial sih, cara kita mendidik anak-anak kita itu karena memang laki-laki kita siapkan untuk menjadi pria yang bertanggung jawab, yang tegar, yang tidak gampang lembek. Sehingga menurut kita laki-laki itu nggak boleh cengeng. Jangan sampai nanti dia tumbuh besar punya keluarga, sedikit-sedikit ada masalah cerita, sedikit ada masalah dia curhat, sehingga khawatirnya bukan mencari solusi, dia hanya mencari kambing hitam. Kalau kambing guling nggak apa-apa, cari kambing guling enak, cari kambing hitam repot. Dia tidak menyelesaikan masalah, yang dia cari siapa yang bisa disalahin. Dan itu ada beberapa oknum istri yang begitu. Begitu ada keran mati, yang pertama kali dicari bukan solusi, lakinya mana nih. Begitu ada jemuran basah, karena lupa diangkat, bukan dicari solusi, yang dicari adalah lakinya mana nih. Tapi oknum ya Bu, jangan diancam saya kalau pulang nanti ya. Jadi boleh jadi karena memang tekanan sosial tadi, laki-laki kalau dia bercerita, dia takut dianggap sebagai sosok yang lemah. Maka mohon maaf banget ini, kebanyakan bapak-bapak kalau ngumpul dia nggak ngerumpi. Dia ngapain kalau ngumpul itu? Bukan cerita keluh kesah, main tebak-tebakan. Ya. Kenapa begini, kenapa begitu? Tebakan bapak-bapak. Kenapa? Karena dia nggak mau cerita. Karena kalau dia cerita, nanti kawannya akan menganggap, kamu lemah, gitu aja curhat, gitu aja cerita. Gitu. Berbeda dengan perempuan. Kalau ngumpul apa yang dilakukan? Curhat, cerita. Laki saya parah banget. Gak punya duit. Kata yang satu, masih mending gak punya duit. Saya gak punya muka. Kalau yang satunya lagi, masih mending gak punya muka. Saya gak punya laki. Katanya kan. Lebih parah lagi. Jadi memang berbeda. Itu karenanya mohon maaf ya. Laki-laki itu dia selalu ingin menunjukkan, saya mampu, saya bisa. Dan apalagi di hadapan pasangannya. Dia ingin menunjukkan, aku layak jadi suamimu. Aku layak jadi pemimpin untukmu. Aku siap mandi hujan, aku siap kepanasan di luar. Yang penting kau bahagia. Nah sayangnya ini kadang kurang dikomunikasikan kepada istri. Akhirnya istri taunya, kemana sih kok belum pulang jam segini? Lama banget. Awas ya kalau sampai bakal aku maki-maki. Begitu sampai suaminya langsung nyerocos, kamu dari mana? Kamu gak sayang. Padahal suaminya habis nyari bunga untuk berikan hadiah buat istrinya. Masya Allah. Selesai ngoceh-ngocehnya, aku tadi telat karena nyari ini sayang. Aduh. Ternyata nyesel gak Bu? Tapi itu gak pernah terjadi sama suami saya Ustadz. Jadi laki-laki cenderung kurang cerita. Ya, kenapa? Ini karena tadi sosial memang sistem masyarakat kita membentuk seperti itu, agama juga seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian laki-laki nggak bisa bercerita. Bisa kalau diajak bercerita tanpa ada intimidasi. Maka tugas kita bagaimana menyiapkan kondisi yang nyaman sehingga sang suami bisa dan berani cerita. Mohon maaf sekali, Ibu jamaah Sumen rahmatullahi Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya anak itu beda cara komunikasi anak laki-laki dengan anak perempuan. Kalau komunikasi dengan anak laki-laki nggak suka ditatap matanya, karena itu intimidasi. Sementara perempuan kalau bicara harus lihat matanya. Dan ini kadang-kadang, mohon maaf, istri ngajak ngomong suami, pokoknya matanya harus ditatap. Buat istri penting supaya kamu dengerin. Buat suami kayak diintimidasi. Apalagi belum apa-apa, Pak, selesai mandi, mama mau ngomong. Mandinya 2 jam.
Kenapa takut? Udah takut, apalagi ntar ya gitu. Dia sudah diintimidasi duluan sehingga itu yang membuat dia tidak mau cerita. Wallahu a'lam. Masya Allah, tapi itu salah satu pelajaran yang aku dapetin dari suamiku ya Ustadz ya. Mungkin dari laki-laki juga di luar sana banyak yang ngajarin istrinya seperti itu juga. Kalau ada masalah dikecilin, masalah gede dikecilin, masalah kecil jangan dibesarin. Ya. Udah gitu, jadi karena kayak gitu ada jemuran. Ini kok siapa yang lupa, nggak usah dicari siapa yang lupa. Selesaiin aja udah ambil selesai gitu, nggak usah kayak ini anak aku ya, ini si ini ya, ini gitu. Karena aku kadang-kadang kalau gede-gedein masalah ya suka dimarahin sama Mas Diko sih. Betul. Gitu ya Ustaz ya? Betul. Oh laki-laki Oh, begitu ya? langsung. Baiklah, jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu.